Kanjeng Tumenggung. Lorandini, siapa yang menyuruhmu ke sini? Suara hati saya, Kanjeng. Suara hati? Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan, Tumenggung. Lorandini, siapa yang menyuruhmu ke sini? Suara hati saya, Kanjeng. Suara hati? Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan. Bayangkan kukatakan. Pada suatu hari, Tumenggung dihantui oleh bayangan kelam yang menyesakkan hati. Kutukan yang diwartakan oleh Nyi Wingit merambat dalam pikirannya seperti racun, sementara hasutan salah satu selirnya, yang juga istri kesayangannya, kian menambah beban ketakutan yang menggelayuti. Dengan lirih tapi penuh tipu daya, selir itu mengusulkan sebuah jalan terkutuk, bayi yang dikandung oleh Sekarwangi harus dibuang begitu lahir. Awalnya, Sang Tumenggung menolak mentah-mentah ide keji tersebut. Namun, malam-malam panjang penuh renungan menggerogoti keteguhannya, dan ia pun menyusun rencana untuk membujuk permaisurinya. Tidak. Tidak. Kamu sudah bicara terlalu jauh, Lorandini. Mohon pikirkan, Kanjeng Tumenggung. Itu hanya saran, mungkin agak sedikit berlebihan, tapi tidak ada jalan lain. Kejam. Kejam sekali Kanda Tumenggung kalau kita harus membuang bayi yang tidak berdosa. Apa tidak ada jalan lain? Apa itu satu-satunya jalan keluar? Dengar, Dinda. Kalau bayi tidak dibuang, ia akan tinggal seatap dengan kita. Padahal bayi ini akan membunuh ramanya sendiri. Aku. Dan akan mengawini ibu kandungnya sendiri. Dinda Ayu Sekarsari. Kamu. Sudah bisa dibayangkan kebenaran dari kutukan itu, Dinda. Ini rencana untuk kita. Rencana untuk Katemunggungan. Bayangkan. Betapa ngeri dan memalukan rentetan kejadian yang akan menimpa kita. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cita kasih kita melekat kepadanya. Sebab, kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Tapi... Tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada.
Permaisuri, yang diliputi cinta mendalam pada anak dalam kandungannya, menolak keras. Tetapi, bujuk rayu Sang Tumenggung perlahan-lahan menciptakan keretakan di hatinya. Janji-janji Sang Tumenggung bahwa hanya dengan cara ini keluarga dan kerajaan dapat terbebas dari kutukan Nyi Wingit akhirnya menggoyahkan hati permaisuri yang sebelumnya teguh. Dengan air mata yang tertahan, ia merelakan bayinya, meskipun batinnya teriris dalam kepedihan yang tak terperi. Apa tidak harus dicegah? Tidak, Cundomanik. Kita tidak bisa ikut campur apa yang sudah jadi keputusan manusia. Kita hanya boleh melindungi. Biarlah semuanya berjalan seperti yang sudah disuratkan. Koco Benggolo, ikuti perjalanan Bira. Sindiko Dawu, Kanjeng Ratu. Nanda Raden, bayi itu sudah lahir. Dan Tumenggung benar-benar melaksanakan saran ibu untuk melenyapkan bayi itu. Kesempatanmu, Raden Sombo. Peluang kembali terbuka untukmu menjadi pewaris. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa lagi, Cundomanik? Apa tidak sebaiknya bayi itu langsung kita amankan dan kita bawa ke keraton, Kanjeng Ratu? Belum saatnya, Cundomanik. Belum saatnya. Sudah kukatakan, yang bisa kita lakukan adalah melindunginya. Lihat, aku akan melindungi mereka dari hujan. Aneh, Nyi. Seperti ada yang memayungi kita. Iya ya, Ki. Ada apa ya? Tidak tahu, Nyi. Di sini juga seperti ada yang memayungi. Iya ya, tidak basah. Iya. Ki, ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa akibatnya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Ki, ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega. Hari kelahiran tiba. Bayi laki-laki yang tampan itu lahir, dan seketika hujan deras mengguyur tanah, seolah-olah langit ikut menangisi nasibnya. Di bawah tirai hujan itu, Nyi Birah dan kakaknya, mengikuti titah dari Cokro Nanggolo, bersiap menuntaskan tugas kelam mereka, membuang sang bayi. Diam-diam, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, menyaksikan setiap gerak mereka dengan tatapan penuh misteri.
lihat ini. Hati kelinci, Ki. Iya, Nyi. Hati kelinci ini yang akan menjadi bukti kalau kita sudah menjalankan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Kok basah ya, Ki? Iya, payung tadi bukan untuk kita, tapi untuk Raden bayi itu. Berarti bayi itu ada yang melindunginya. Iya. Untung kita tidak jadi membunuhnya. Iya, ayo, Iya. ayo. Di tempat pembuangan yang telah disiapkan, langit mendadak menggelap, seakan-akan awan hitam melindungi bayi itu dari ancaman. Ketika Nyi Birah mengangkat pisaunya, hendak merenggut nyawa si kecil, tangannya tiba-tiba berhenti. Perasaan iba menyusup ke dalam hatinya, menahan langkahnya dari dosa yang mengerikan. Di saat bersamaan, seekor kelinci melintas di dekatnya. Ia pun menangkap kelinci itu, mengambil jantungnya sebagai pengganti nyawa sang bayi. Esoknya, kabar kematian bayi itu tersebar, dan ia dimakamkan dengan segala kehormatan di pemakaman keluarga kerajaan, tanpa seorang pun mengetahui tipu daya yang terselubung di baliknya. Dinda boleh menangis. Tapi menangislah. Karena bencana telah lewat. Telah dilewatkan. Karena kutuk Niwingit tak akan terjadi. Pergi. Semoga Cokronanggolo, semoga kutuk itu tidak akan terjadi seperti harapanmu. Semoga. Pengumuman, pengumuman. Waro, pengumuman, pengumuman. Waro, pengumuman, pengumuman. Woro, pengumuman, pengumuman. Atas nama Kanjeng Tumenggung Cokronanggolo diberitakan bahwa bayi yang sangat didambakan kerabat Katumenggungan semalam telah lahir dan meninggal dunia. Bayi yang belum diberi nama ini langsung dimakamkan di makam keluarga. Demikian pengumuman ini disampaikan. Ingat, hanya kita yang tahu kalau bayi itu dibuang. Bagus Toro Dipo. Kembang Tanjung. Guru? Iya, ini aku gurumu. Guru sengaja mengikuti saya? Iya, aku Ngrogo Sukmo Kembang Tanjung. Jiwaku dan jiwamu sudah sangat dekat. Aku tahu apa yang kau alami dan dimanapun kau berada. Bagus Toro Dipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya
Sekartaji. Sekartaji. Iya, Sekartaji alias... Di sudut dunia lain, Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita penuh tekad, menatap dirinya dalam cermin. Wajahnya memancarkan kecantikan sekaligus kekuatan, namun di balik mata yang bersinar itu, tersembunyi amarah yang membara. Saat gurunya muncul, angin masa lalu mengingatkannya pada dendam yang harus dibayar atas kematian ayahnya di tangan Cokro Nanggolo. Teguran itu mengguncang jiwa Kembang Tanjung, membawa tekadnya kembali pada jalur yang penuh bahaya. Ia bersiap menapaki jejak Sang Tumenggung, memikul dendam darah yang tak terhapus oleh waktu. Hai! Apa ini? Apa itu? Buaya. Apa maumu? Lalu, adakah yang salah dengan saya? Aku hanya mau mengingatkan kamu. Tugas utamamu adalah mencari Cokro Nanggolo pembunuh bapakmu. Jadi kamu jangan terlena di tempat ini. Cepat berkemas dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Iya, Guru. Baik. Bagus. Jangan kecewakan aku. Selamat jalan. Iya, Guru. Iya. Tugas utamaku adalah mencari Cokro Nanggolo, pembunuh bapak saya. Di suatu tempat yang tersembunyi, seorang pemuda mendapati dirinya terjebak dalam tubuh seekor buaya raksasa. Namun, buaya itu bukanlah makhluk biasa, melainkan ratu siluman yang memancarkan pesona magis. Kecantikan sang ratu memikat si pemuda, tetapi ia segera tersadar dari pengaruh mistis yang menyelimutinya. Dengan keberanian yang menggelegak, ia menceburkan diri ke sungai, berharap arus air dapat melunturkan sisa-sisa sihir yang mencengkeramnya. Ah!